Selamat pagi semuanya. Perkenalin kakak dari beasiswa Ethos ID dari Lembaga Dompet Duafa. Di sini kami mau ngasih tahu tentang program Ethos, yaitu Tebar Ide. Nah, jadi Tebar Ide itu apa sih, Kak? Tebar Ide itu merupakan salah satu program Ethos yang dia itu ngasih informasi yang mungkin berguna bagi kalian. Tapi untuk lebih tepatnya bakal dijelasin sama narasumber kita, ada 3 orang di sini. Untuk itu maka dipersilahkan siapa? Dina. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Misuki yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara di sini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Fahreji dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Stambuk 2022. Saya merupakan salah satu mahasiswa penerima manfaat beasiswa Ethos ID. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tema mengenai literasi. Kira-kira apa sih literasi itu? Literasi adalah kemampuan seseorang dalam menulis, membaca, ataupun menghitung dengan baik dan benar. Masalah literasi ini masih menjadi tantangan utama bagi Indonesia dalam membangun pendidikan ataupun pembangunan nasional. Oleh karena itu, di balik masalah pasti ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah itu terjadi. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan masalah itu terjadi? Pertama, keterbatasan terhadap bahan bacaan dan juga buku yang berkualitas gitu. Nah, keterbatasan terhadap buku dan berkualitas ini sering dialami hambatan oleh masyarakat Indonesia gitu. Mengapa demikian? Karena minimnya ataupun kurangnya perpustakaan ataupun toko buku yang berkualitas di daerah-daerah terpencil seperti pedesaan gitu. Yang kedua, yaitu kurangnya minat baca. Selain keterbatasan terhadap bahan bacaan dan buku yang berkualitas, ternyata rendahnya minat baca juga menjadi masalah gitu dalam literasi. Mengapa demikian? Kebanyakan dari kita itu lebih memilih untuk melakukan yang lebih menyenangkan, seperti scroll sosmed, bermain games, menonton televisi, daripada harus membaca buku. Yang ketiga, yaitu kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Gitu. Ternyata, kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar ini juga menjadi faktor yang menyebabkan masalah literasi itu terjadi. Banyak orang tua yang tidak mendukung ataupun tidak memotivasi anak-anaknya untuk lebih giat membaca ataupun mengeksplor ilmu-ilmu baru. Keempat, itu kurangnya keterampilan dari guru dalam mengajarkan literasi. Selain dari faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, ternyata kurangnya keterampilan dari guru dalam mengajarkan literasi juga menjadi faktor penyebab masalah literasi itu terjadi. Banyak guru yang belum memiliki metode ataupun pendekatan yang efektif untuk mengajarkan literasi kepada murid-muridnya gitu. Selanjutnya, di balik masalah-masalah pasti terdapat beberapa kondisi ideal yang kita harapkan, yang seharusnya itu dilakukan oleh kita semua gitu. Nah, apa saja sih kondisi ideal itu? Yang pertama yaitu ketersediaan bahan bacaan digital. Selain buku fisik, ternyata ketersediaan bahan bacaan digital itu juga termasuk sangat penting. Mengapa demikian? Dengan bahan bacaan digital, kita dapat mengakses bahan bacaan kita itu di mana saja dan kapan saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu gitu. Selanjutnya yaitu adanya kegiatan literasi di tengah-tengah masyarakat, baik itu di lingkungan masyarakat, sekolah, ataupun lingkungan keluarga. Sehingga membuat masyarakat itu menyadari betapa pentingnya literasi itu, dan dengan literasi mereka dapat memahami bagaimana aspek-aspek kehidupan ini gitu. Selanjutnya, yang ketiga, itu adanya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar mengenai literasi. Seperti
mengajarkan anak-anaknya menulis, membaca, ataupun memberi fasilitas berupa bahan bacaan yang berkualitas tadi gitu, serta memberikan contoh gitu kepada anak-anaknya untuk senantiasa rajin membaca di setiap harinya. Terakhir yang keempat yaitu adanya keterampilan dan pengetahuan dari guru sendiri mengenai literasi itu yang sesuai gitu. Terkadang banyak guru yang belum menguasai gitu. Jadi diharapkan guru itu dapat mengetahui bagaimana sih cara teknis dalam menulis itu, bagaimana teknis dalam membaca agar mudah diingat, dan bagaimana cara kita berpikir kritis gitu. Selain itu, diharapkan juga guru itu membuat atau melaksanakan cara yang efektif agar siswa itu dapat melaksanakan literasi itu dengan baik. Nah, dari masalah-masalah tersebut pasti kita ingin bagaimana sih solusinya gitu. Untuk solusi ini kita banyak upaya gitu, baik dari pemerintah, dari masyarakat, ataupun dari keluarga sendiri. Nah, dari saya pribadi, adapun solusi yang saya tawarkan yaitu melaksanakan gerakan membaca 15 menit sehari. Membaca 15 menit sehari merupakan kegiatan di mana meluangkan waktu selama 15 menit setiap harinya untuk membaca sebuah buku ataupun bahan bacaan lainnya gitu. Selain itu, adapun tujuan dari gerakan membaca 15 menit ini dapat menumbuhkan minat kita dalam membaca dan menambah pengetahuan kita gitu. Selanjutnya, untuk melaksanakan kegiatan membaca 15 menit ini, kita bisa mulai dengan membaca buku yang kita suka itu, baik itu novel, majalah, koran, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga dapat bergabung di klub-klub yang bersifatnya membaca gitu, yang mengajarkan kita mengenai literasi, agar kita bisa saling bertukar cerita gitu dengan sesama pembaca gitu. Nah, untuk literasi ini, untuk membaca 15 menit ini banyak sekali manfaatnya. Adapun beberapa manfaatnya yaitu pertama, meningkatkan kemampuan literasi dan memperkaya pengetahuan. Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ketiga, meningkatkan kemampuan bahasa. Jadi, itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.